Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama aku Rimuna di Daily Stories aku. Nah, hari ini seperti biasa aku jahit kostum. Dan kita sambil cerita-cerita ya teman-teman ya. Jadi tuh kalau misalnya aku lagi jahit gini kan biasanya bosen. Karena emang sendirian, tapi nggak mau juga kayak terlalu banyak teman ngobrol. Dan karena ganggu konsentrasi aku, jadi biasanya kalau aku lagi sambil jahit tuh aku nonton drakor. Dracin deh, aku jarang nonton drakor. Nonton dracin biasanya, dracin drama Cina, atau misalnya nonton konten-konten yang ada yang berseliweran di YouTube gitu. Nah, jadi karena aku tuh suka nonton konten-konten gitu di YouTube sambil aku ngejahit, sambil ngapa-ngapain gitu kan. Aku tuh senang banget nonton berita gitu, kayak berita-berita update berita terbaru. Dan yang terbaru tuh yang kalau dulu aku something yang lagi viral tuh selalu aku ikutin. Dan aku tuh ngikutin beritanya Peggy Setiawan, teman-teman. Jadi itu dari serangkaian kejadian tuh biasanya kita sebagai penikmatnya, sebagai penontonnya, sebagai orang yang melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita adalah tempat untuk kita itu belajar mengambil hikmah dari segala hal yang terjadi gitu teman-teman. Jadi kayak kasusnya Peggy Setiawan itu kan ya bisa dibilang jauh lah ya dari sini ya, tapi kita bisa ngambil banyak hikmah lah di dalamnya. Kalau waktu kasus-kasusnya belum terang itu aku nggak ngebahas karena aku biasanya emang udah banyak lah, karena lagi viral pasti banyak yang bahas gitu kan. Dan aku tuh lebih pengen bahas sisi lain dari kasus Peggy Setiawan itu, bukan sisi kriminalnya, bukan sisi hukumnya, tapi sisi spiritualnya teman-teman. Jadi aku tuh pengen belajar banyak hal. Aduh, ternyata putih. Bentar. Jadi dari serangkaian kejadian yang udah terjadi gitu kan, kemudian kan si Peggy Setiawan ini bebas nih dari status tersangka, dan ada wacana kalau memang dia itu salah tangkap gitu. Dan polisi juga mengakui itu kan. Nah, terus habis itu saat itu kan ada banyak wawancara yang akhirnya memunculkan si Peggy Setiawan ini gitu. Nah, jadi banyak wawancara, terus dari wawancara itu aku ngerasa ngambil banyak hal dari setiap perkataannya Mas Peggy ya, Mas Peggy Setiawan. Peggy lah ya kalau orang Sunda kan, kalau Mas dipanggilnya kan orang Jawa ya. Nah, jadi tuh ada serangkaian wawancara yang bikin ternyata Peggy Setiawan itu bukan orang biasa walaupun dia adalah seorang kuli bangunan gitu. Buat aku kategori bukan orang biasa itu bukan pangkat atau pekerjaan atau jabatannya ya, tapi hati dia itu luar biasa gitu. Mungkin nggak akan bisa dilakukan sama orang-orang yang mereka adalah orang-orang biasa. Jadi aku ngelihat Peggy Setiawan itu punya ketulusan hati, punya kebaikan, punya keikhlasan yang mungkin orang lain itu gak bisa mencapai itu gitu. Jadi kayak kita nih sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang normal, kita itu mudah emosi, kita mudah tidak menerima takdir yang Allah berikan sama kita, dan kita itu lebih banyak terkadang kita lebih banyak menyalahi apa sih yang sudah digariskan Allah ke kita gitu. Tapi aku lihat sosok Peggy Setiawan itu orang yang benar-benar bisa menerima apa yang Tuhan takdirkan buat dia, dan dia itu orangnya tulus, ikhlas, dan sabar gitu. Itu buat aku tuh sabar. Mungkin orang masih bisa menjalaninya. Ikhlas mungkin bisa menjalaninya gitu. Tulus mungkin juga bisa menjalaninya, tapi nggak banyak yang bisa menjalani ketiga-tiganya itu sekaligus gitu. Kadang kita ikhlas nih ngasih orang, tapi nggak tulus. Kadang kita kalau tulus pasti sudah ikhlas gitu. Jadi aku melihat Peggy Setiawan itu adalah orang yang luar biasa, yang mungkin kita nggak akan sadar kalau dia adalah orang yang
baik banget yang akhirnya Allah takdirkan buat dia bertemu dengan orang-orang baik gitu. Kita nggak pernah tahu ya kebaikan apa yang dia lakukan di masa lalu sampai pada akhirnya dia bisa dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga gitu. Mungkin sesuai dengan janji Allah, kalau orang yang baik akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, orang yang tidak baik juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi manusia akan dikumpulkan dengan seperti apa mereka itu gitu kan teman-teman. Jadi tuh kalau misalnya dia itu melakukan kebaikan dan kebaikannya itu tulus, aku tuh sering ngerasa ya kayak aku banyak ngelakuin kebaikan ke orang, tapi kenapa sih orang yang aku kasih kebaikan ini justru nyakitin aku kayak gitu kan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kayak aku tuh nggak bisa nerima, kenapa sih Allah, kenapa takdir aku seperti ini gitu. Jadi lebih banyak menyalahkan, lebih banyak kayak menghakimi Allah gitu, padahal Allah sedang merencanakan hal yang indah buat kita gitu kan. Jadi kayak sampai di titik ini, sampai aku harus menjalani banyak kesulitan gitu, akhirnya bikin aku tuh sadar bahwa oh iya, ini Allah tuh sedang menguji aku seberapa tulus aku ngasih apa yang sudah aku kasih di masa lalu gitu. Jadi kayak sedekah segala macam gitu, itu nggak boleh aku ungkit, nggak boleh aku bahas lagi, walaupun seandainya orang yang aku bantu itu udah nyakitin aku nggak boleh membahas atau mengungkit hal yang sudah aku berikan. Nah itu adalah cara Allah untuk menguji ketulusan kita. Dan jadi aku lihat Mas Peggy Setiawan tuh kayak gitu juga. Jadi aku lihat dia, maybe dia punya kebaikan yang kita itu nggak punya, yang orang lain itu nggak punya. Dari sekian banyak kasus yang ada di Indonesia bahkan dunia, mungkin masih ada ratusan bahkan ribuan Peggy Setiawan yang lain gitu, yang mereka itu kena yang salah tangkap, yang mereka nggak bersalah tapi harus dijadikan orang yang bersalah gitu kan. Jadi buat aku banyak banget kasus yang kayak gitu, tapi aku lihat satu orang yang punya atensi publik, yang bisa menarik, yang bisa menyentuh hati netizen seluruh Indonesia, bahkan bisa menyentuh orang-orang baik untuk bela dia, itu nggak mudah teman-teman. Benar. Iya kah? Iya, nggak apa-apa. Itu nggak mudah teman-teman. Jadi kayak mungkin memang Allah benar, kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita pengen jadi orang baik, maka kalau kita benar-benar baik, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Makanya kalau aku dijahatin, aku pilih pergi, dan aku pilih cari dunia yang di dalamnya itu orang-orang baik. Dan alhamdulillah Allah selalu pertemukan aku sama orang-orang yang baik, supaya nanti di masa depan juga aku punya kehidupan yang lebih baik, karena harapan kita semua kayak gitu ya. Jadi banyak hal yang aku pelajari dari Peggy Setiawan ini, dari kasusnya Peggy Setiawan. Jadi kayak dia itu luar biasa banget. Gak akan ada, mungkin banyak orang yang kejadian sama, yang punya nasib sama dengan dia, tapi tidak banyak orang yang hatinya tersentuh untuk bantu dia. Iya enggak? Jadi kita peduli sama seseorang, kita membantu seseorang itu karena Allah itu menyentuh hati kita. Karena Allah itu tahu kita baik dan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang baik gitu. Karena Allah yang kasih rahmat buat kita gitu. Jadi kayak surprise kan kalau tiba-tiba seorang kuli bangunan yang dia tuh nggak punya apa-apa, dia nggak punya uang banyak, tapi dia dibela sama 70 orang pengacara yang mereka nggak dibayar. Mereka itu orang baik. Dan gimana bisa bertemu dengan orang-orang baik itu adalah jalan keajaiban dari Allah, dan itu adalah salah satu rahmat dari Allah yang mungkin nggak bisa kita beli pakai uang, nggak bisa kita rupiahkan, nggak bisa dinilai dengan uang, nggak bisa dinilai dengan apapun seisi dunia ini juga nggak bisa. Kalau rahmat Allah itu sudah turun, apapun bisa terjadi gitu. Kita bisa dapat sesuatu yang mungkin nggak bisa
uangkan gitu. Bayangin kalau netizen seluruh Indonesia yang bela dia, kemudian pengacara-pengacaranya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, semuanya itu sudah sampai segitu besarnya. Berarti Allah itu benar-benar sayang sama Peggy gitu, benar-benar sayang, benar-benar mungkin dia punya kebaikan di masa lalu yang bikin dia itu mendapat rahmat dari Allah, yang bikin Allah itu menyentuh hati orang-orang banyak untuk bela dia, untuk simpati dan bela dia. Karena sebaik apapun manusia, kalau Allah, sebaik dan semenderita apapun manusia, kalau Allah tidak menyentuh hati kita, kita nggak akan punya rasa belas kasihan sama sekali. Iya nggak teman-teman? Oke, mungkin itu aja obrolan aku hari ini. Semoga di kejadian Peggy Setiawan ini kita bisa mengambil sisi lain, bukan tentang hukumnya, bukan tentang ilmunya, bukan tentang kasusnya, kriminalnya, salah benar atau salah, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari situ supaya kita itu bisa jadi manusia yang lebih baik lagi, jadi manusia yang ikhlas, jadi manusia yang tulus ketika memberi, yang ikhlas ketika memberi, dan tidak mudah untuk membenci walaupun kita disakiti sama orang yang udah kita tolong di masa lalu. Oke teman-teman, karena ini sudah mau azan maghrib, aku mau istirahat dulu. Nanti kita coba untuk cari-cari video referensi lain, kira-kira kasus apa yang bisa bikin kita itu dapat pelajaran berharga untuk hidup kita ke depannya. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia menonton video aku. Semoga video ini bisa jadi teman bercerita, bisa bermanfaat, dan bisa menginspirasi teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.